Penggemar game anime, udah tahu belum game yang hadir baru-baru ini? Bahkan info game RPG anime baru-baru ini. Game RPG anime akhir-akhir ini udah marah aja guys. Gak hanya rilis di region luar, bahkan ada yang sampai rilis di Indonesia juga. Ada yang open world, ada juga yang adaptasi langsung dari anime populer. Bahkan info kolaborasi dengan judul-judul besar pun mulai bermunculan. Grafik makin memanjakan mata, sistem grinding makin seru, dan progres karakter makin nagih. Ya pastinya ya, sebab desain karakter yang wah-wah edan. Nah langsung aja dah, inilah 5 game RPG anime terbaik untuk Android. Penasaran kan gamenya? Simak videonya. Memento White Shadow. Akhirnya ini game udah hadir di Play Store Indonesia juga guys. Setelah kabarnya rilis global dari publisher Blackstorm, tapi Indonesia nggak kebagian. Tapi pada tanggal 9 Juli kemarin, ini game hadir di Indonesia dari publisher VNG Game guys. Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah JRPG yang unik guys, yang dimana membawakan gameplay open world untuk eksplorasi dunianya, tapi battle-nya turn-based guys. Jadi memiliki nuansa tersendiri. Ya bisa dibilang sistem kayak HSR gitu dah kurang lebih. Nah, untuk grafik ini game membawakan dunia dengan visual yang gacor tentu saja, sebab dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5 dah. Gila nggak tuh? Dan di battle-nya pun ini tergolong unik. Kalian cuma ada satu tombol skill di sini dan satunya lagi MP. Tapi kalian harus klik 3 kali MP, maka skillnya bakal berubah menjadi skill ultimate. Dan itu ada animasi yang terusan gacor. Untuk open world-nya ini juga bagus ya. Ada puzzle dan lain sebagainya untuk kalian arungi menggunakan karakter dan party favorit kalian guys. Dan nggak hanya itu, kabarnya ini game juga ada fitur PvP loh. Jadi kalian bisa build party kalian agar tidak terkalahkan guys dari party orang lain. Lost War. Kabar mengalir bahwasannya ini game rilis secara global, alias versi bahasa Inggrisnya. Setelah sekian lama nongkrong di region Korea guys, tapi global di sini belum tersentuh Indonesia. Alhasil, Indonesia belum kebagian. Jadi menurutku ini game cepat atau lambat sih bakal rilis di Indonesia juga ya. Ini adalah game santai, yang dimana dari tampilan ini game diambil dari sisi samping guys. Seriusan ini santai, game auto dengan grafik yang lumayan. Nah ini game AFK yang bakal attack sendiri, dan di kanan bawah ada karakter dari party kalian yang bisa kalian klik untuk ultimate skillnya. Ya tentu bisa auto. Dan untuk ultimate-nya ini game juga gacor parah dari segi animasinya. Plus animasinya tuh gaya anime gitu ya kan. Dan gak hanya ultimate, skill efek ini game juga udah keren banget. Selain itu ini game juga ada value di desain karakter yang bahayanya guys. Gak perlu nampain segala ya kan. BTW kalian di sini bakal berperan sebagai Ethan yang masuk dunia fantasi. Selengkapnya main sendiri aja lah. Ya kali aku ceritain semuanya. Saint Seiya X. Nah, selang 1 hari dengan Memento versi Seiya, ini game hadir di Play Store Indonesia pada 10 Juli kemarin guys. Bahkan ini game support bahasa Indonesia. Bisa dibilang ini adalah game strategi kartu, tapi dengan elemen RPG alias sistem progressing karakternya guys. BTW ini adalah game official guys. Ini adalah game santai, yang dimana ya ini game AFK full auto, tapi yang aku salut sih memiliki animasi ultimate yang edan parah sih ini. Dalam game ini dilengkapi dengan scan-scan yang mirip dari animenya guys. BTW kalian juga bisa jalan-jalan di mapnya ini, dan ini pun bisa kalian full auto kan guys. Dari segi grafik ini game bagus ya untuk ukuran game mobile, plus dengan tampilan 3D, dan seriusan ini bagus sih. Game santai, tapi soal size sedikit melunjak. Pirate One War. Sebuah game anime One Piece terbaru, yang dimana ini game baru rilis di Play Store Indonesia dengan ukuran yang lumayan ringan. Satu hal yang kenapa aku review ini game, sebenarnya seingat aku ini game udah rilis guys sekali. Aku nggak tahu namanya apa, dan aku nggak tahu juga game yang dulu itu udah mati atau gimana. Sebab game yang nggak official ya gini, rilis, mati, rilis lagi dengan nama baru. Begitupun yang terjadi dengan game ini. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat aja gameplaynya. Ini game yang menarik perhatian dari desain karakternya tuh 3D kayak figur mannequin gitu guys, fight-nya. Dan gak hanya itu, punya animasi ultimate yang seriusan ini keren parah untuk ukuran game mobile guys. Untuk battle ini turn-based tentu saja. Dari efek skill pun ini bagus, dan tampilan kameranya ini dari belakang partinya BTW. Ya tentu saja ini game auto pastinya ya. Buat selingan ini worth it sebab ukuran yang ringan. Plus ini sih game santai ya.
Seven Deadly Sins Grand Cross. Bukan game baru, tapi ini game cukup menarik untuk diikuti hingga sekarang ini. Gimana tidak? Ini game telah melakukan kolaborasi dengan anime Solo Leveling 1 bulan yang lalu guys, yang bikin menarik. Sorry mungkin agak terlambat. Jadi karakter dari serial Solo Leveling turut hadir dalam game ini guys. Gak hanya itu, kabarnya ini game udah banyak melakukan kolaborasi dengan anime-anime lainnya guys. Sama Tensura udah, sama Overlord udah, dan banyak lagi lainnya. Jadi mungkin itu sebagai senjata sih dari game ini agar gamenya masih tetap hidup. BTW ini game dibawakan oleh Netmarble dan udah ada dari 2020 lalu guys. Lumayan sepuh. Untuk gameplaynya, ini game kartu yang dimana kalian bisa milih 3 skill mana yang mau kalian lepaskan guys. Untuk tema, ini game bagus ya. Latar belakangnya bahkan grafiknya, ini lumayan untuk sebuah game mobile. Terasa game jadul memang, tapi untuk efek skill ini game bagus ya. Terlebih efek skill dari serial anime lainnya guys. Nah itu dia game terbaru dan info terbaru dari game terbilang mencolok belakangan ini. Kalian udah main yang mana aja nih? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian menemukan game seru versi kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian pengen dapetin info dan juga kabar terbaru dari game-game kedepannya. Sekian dan bye-bye.